Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai gametogenesis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimana beranggotakan 5 orang. Ada Muhammad Arham Firmansyah, ada Syarifah Hijrah Febrianti, Zakia Naswa Zainuddin, Ainun Mardia, dan Susiati S. Nah, langsung saja masuk ke materi. Jadi, gametogenesis adalah proses pembentukan sel reproduksi yang disebut gamet pada organisme yang melakukan reproduksi seksual. Pada manusia, gametogenesis terjadi baik pada pria maupun wanita. Pada pria, gametogenesis disebut spermatogenesis yang menghasilkan sperma. Sedangkan pada wanita, gametogenesis disebut oogenesis yang menghasilkan sel telur. Spermatogenesis terjadi di dalam testis yang dimana sel-sel spermatogonium yang mengalami serangkaian pembelahan sel untuk membentuk spermatosit yang kemudian mengalami diferensiasi menjadi sperma yang matang. Oogenesis terjadi di dalam ovarium, di mana sel-sel oogonium mengalami serangkaian pembelahan sel dan diferensiasi menjadi sel telur. Sel telur yang matang akan dilepaskan dari ovarium selama ovulasi dan siap untuk dibuahi oleh sperma. Jadi gametogenesis ini merupakan proses penting di dalam reproduksi seksual karena memastikan produksi dan kualitas sel reproduksi yang diperlukan untuk pembuahan dan pembentukan embrio. Teman-teman bisa lihat pada slide berikutnya ada gambar dari gametogenesis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada pria, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita. Perbedaan utama antara spermatogenesis dan oogenesis terletak pada tahap-tahapannya dan hasil akhirnya. Dalam spermatogenesis, sel-sel spermatogonium mengalami pembelahan meiosis yang berkesinambungan untuk menghasilkan 4 sel sperma yang matang. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan menghasilkan banyak sperma. Di sisi lain, oogenesis terjadi dengan pola yang berbeda. Sel-sel oogonium mengalami pembelahan meiosis yang tidak selesai pada saat janin masih dalam kandungan, membentuk satu sel telur primer dan sel-sel polar yang tidak berfungsi. Sel telur primer kemudian diam dalam keadaan tidak aktif sampai saat pubertas. Setiap bulan selama siklus menstruasi, satu sel telur primer akan mengalami pembelahan meiosis lanjutan, menghasilkan satu sel telur matang dan 3 sel polar yang tidak berfungsi. Hanya satu sel telur matang yang dapat dibuahi oleh sperma. Dengan demikian, perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis terletak pada jumlah dan kualitas sel yang dihasilkan. Spermatogenesis menghasilkan banyak sperma yang diproduksi secara terus-menerus, sementara oogenesis menghasilkan sedikit sel telur yang diproduksi secara terputus-putus. Gametogenesis pada pria atau disebut juga dengan spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium. Tahap awal spermatogenesis dimulai dengan sel-sel spermatogonium yang terletak di dinding tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis untuk mempertahankan populasi sel. Yang kedua ada spermatosit primer. Spermatogonium mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 sel anak yang disebut spermatosit primer. Spermatosit primer masih memiliki jumlah kromosom diploid. Baik, tahap-tahap gametogenesis pada pria.
atau spermatogenesis. Ketiga, spermatosit sekunder. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis kedua dan membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder memiliki jumlah kromosom haploid. Keempat, spermatid. Spermatosit sekunder mengalami diferensiasi menjadi spermatid. Pada tahap ini, spermatid mengalami perubahan bentuk dan penataan ulang struktur internalnya untuk membentuk sperma yang matang. Tahap-tahap gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Pertama, oogenium. Tahap awal oogenesis dimulai dengan sel-sel oogenium yang terbentuk saat janin dalam perkembangan awal. Oogenium mengalami pembelahan mitosis untuk mempertahankan populasi sel. Yang kedua itu oosit primer. Oogenium mengalami pembelahan mitosis yang berulang dan membentuk sel-sel yang disebut oosit primer. Oosit primer masih memiliki jumlah kromosom diploid. Tahap-tahap gametogenesis pada wanita atau oogenesis bagian ketiga, oosit sekunder. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama menghasilkan oosit sekunder dan satu sel polar. Oosit sekunder memiliki jumlah kromosom haploid. Keempat, ovum. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua yang terpicu oleh pembuahan. Proses ini menghasilkan satu ovum matang dan 3 sel polar yang tidak berfungsi. Ovum adalah sel telur matang yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap gametogenesis pada wanita atau oogenesis. Tahap-tahap oogenesis terjadi di dalam ovarium dan biasanya hanya satu ovum yang matang dilepaskan setiap siklus menstruasi. Jika ovum tidak dibuahi, maka ovum akan diresorpsi oleh tubuh. Namun, jika ovum dibuahi oleh sperma akan terjadi pembuahan dan perkembangan embrio dimulai. Bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gametogenesis. Ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor genetik, mempengaruhi potensi dan kualitas sel reproduksi. Yang kedua, faktor hormonal, mengatur dan mengkoordinasikan proses gametogenesis. Yang ketiga, faktor lingkungan, paparan zat kimia berbahaya, radiasi atau suhu yang tidak tepat dapat mengganggu gametogenesis. Yang keempat, gaya hidup, pola makan yang buruk, stres, dan konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi proses gametogenesis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang materi peranan gametogenesis dalam reproduksi. Pada peranan gametogenesis dalam reproduksi terdapat 5 peranan. Yang pertama yaitu pembentukan sel reproduksi. Spermatogenesis pada pria dan oogenesis pada wanita menghasilkan sel sperma dan sel telur. Kedua, ada fertilisasi atau pembuahan. Sel sperma bertemu dengan sel telur yang telah matang kemudian membentuk embrio. Setelah itu, penggabungan materi genetik atau fertilisasi menggabungkan materi genetik dari kedua orang tua kemudian membentuk genom lengkap untuk embrio. Kemudian yang keempat, ada perkembangan embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin melalui berbagai tahap perkembangan. Kemudian peranan yang terakhir ada pembentukan individu baru. Proses gametogenesis dan pembuahan berkontribusi pada pembentukan individu yang sepenuhnya berkembang. Kemudian selanjutnya ada gangguan umum pada gametogenesis. Terdapat 2 secara umum. Yang pertama yaitu gangguan pada spermatogenesis atau pada pria. Ada azospermia
atau ketidakhadiran sperma dalam air mani, kemudian oligospermia atau jumlah sperma yang rendah dalam air mani, kemudian terdapat juga teratozospermia atau kelainan bentuk dan struktur sperma. Kemudian yang kedua ada gangguan pada oogenesis atau pada wanita. Ovarian insufficiency atau ketidakmampuan ovarium untuk memproduksi sel telur yang cukup. Ada juga polycystic ovary syndrome atau PCOS, kondisi di mana folikel ovarium tidak berkembang dengan baik menyebabkan gangguan ovulasi. Kemudian terdapat juga prematur ovarian failure atau kehilangan fungsi ovarium sebelum usia 40 tahun.